It's surat time. Oke guys, jadi beberapa hari yang lalu ya sebenarnya Ngelantur itu pernah buat video shorts atau di TikTok juga udah pernah gue buat tuh ya mengenai penjelasan anti-hero, anti-villain ya begitu-begitulah ya. Gue udah pernah jelasin tuh ya. Tapi ya masih banyak netizen di luar sana yang menanyakan gitu. Bang, karakter A ini anti-villain atau anti-hero? Bang, karakter B ini hero atau anti-hero? Nah, itu. Sekarang gue pengen curhatin ya. Ini tugas gue untuk mengedukasi kalian ya. Apa perbedaan antara villain, hero, anti-hero, villain? Nah, ya itulah. Macam-macam itu kan ada banyak lah ya. Oke guys, jadi sebelumnya gue pengen kasih tau dulu ke kalian. Ada beberapa karakter dalam film-film tertentu yang terlalu kompleks sehingga nggak bisa dikategorikan sebagai hero atau anti-hero atau anti-villain. Jadi kayak memang susah karena banyak elemen-elemen yang mempengaruhi karakter tersebut gitu. Nah itu ada tuh beberapa karakter yang memang kompleks banget. Jadi ya tergantung kalian bilang hero, ya gue bilang villain gitu. Yang lain bilang anti-hero, bebas gitu ya. Jadi balik lagi, semua pendapat gue di sini adalah subjektif ya, bukan objektif. Jadi kalian bebas berpendapat, tapi gue bakal kasih tahu dulu yang basic-basicnya aja deh ya. Gue pengen kasih tau mulai dari yang paling basic itu perbedaan antara villain dan hero ya. Pasti semuanya udah tahu dong ya kan. Hero ya karakter yang udah didefinisikan sebagai karakter yang baik ya kan, yang menolong orang lain ya udah tau lah. Nah kalau villain ya musuhnya gitu kan, yang jahat, egois, sombong gitu kan, suka mencuri, bahkan menyakiti orang, membunuh orang. Contoh-contohnya gue nggak usah kasih tahu kalian lah ya, kalian udah tahu sendiri. Nah sekarang kan yang jadi permasalahan, kemarin tuh ada yang bilang ke gue, Bang, karakter Gru di film Despicable Me itu kok lu kategorikan sebagai top villains, padahal kan dia protagonis. Ya, jangan dicampur-campur guys. Nih, gue kasih tahu dulu ke kalian ya. Jangan mencampuri urusan hero dan villains sama karakter antagonis dan protagonis. Beda. Nih ya, gue kasih tau penjelasan dulu deh. Kalau misalnya protagonis dan antagonis kalian udah pelajarin kan dulu di pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Ayo, kalau misalnya kalian di sekolah dulu ngantuk tiduran doang ya kerjanya ya. Karakter protagonis ya sebenarnya karakter utama yang kita selalu dibawa ke perspektifnya dia gitu kan. Dalam suatu cerita karakter utamanya disebut protagonis gitu ya. Nah, lawan dari karakter utama ini adalah antagonis gitu kan. Antagonis ini jadi ya musuhnya karakter protagonis. Tapi apakah karakter antagonis itu udah fix villain? Udah fix karakter yang jahat? Tentu tidak. Ini yang jadi permasalahan. Kenapa kemarin banyak yang bilang, Bang, Gru itu kan protagonis, dia itu bukan villain. Lah, Gru itu jelas-jelas villain bro. Lu lihat gak di setiap gerak-geriknya dia, dari kecil aja cita-citanya mencoba jadi super villain. Ya dia tiap hari kerjaannya tembak-tembakin orang pakai senapan es, senapan keju gitu kan. Ya kurang jahat apalagi tuh villain guys ya. Tapi dia itu protagonis. Kenapa? Karena memang dia karakter utama dalam sebuah cerita. Kalian tahu Joker? Tahu dong, masa penonton yang ngelantur nggak tahu Joker? Musuh bebuyutannya Batman ya, rival abadinya Batman. Kalau Batman tuh udah pasti hero ya kan. Nah, tapi sebenarnya ada subnya lagi, nanti gue jelasin lagi tuh. Vigilante sebenarnya ya kan, bukan hero asli, bukan hero tok gitu ya. Nah, villainnya sih Joker, musuh abadinya dia. Nah, Joker ini ketika kita lihat di film Joker Joaquin Phoenix yang terakhir muncul di film tahun 2019 ya kan, itu adalah protagonis guys. Nah, ini gue jelasin nih ya. Dia itu villain tapi protagonis ya. Kenapa gue bilang dia itu protagonis? Ya jelas-jelas dia itu karakter utama dalam film Joker. Orang judulnya aja Joker ya kan. Karakter utama dia, kita dibawa perspektifnya menjadi si Joker ini. Kita jadi berempati sama Joker ini, si Arthur Fleck ini yang dia punya penyakit yang bisa bikin dia ketawa terus-menerus gitu kan, sehingga dibully sama masyarakat. Nah, masyarakat di film Joker ini adalah antagonisnya. Jadi kalau Joker itu protagonisnya, masyarakat tuh antagonisnya. Kenapa gue bilang masyarakat itu antagonis? Karena masyarakat di sini tuh yang mendevelop karakter Joker bisa menjadi jahat, ya kan? Joker is Joker, Joker is villain dari dulu sampai sekarang, dia tetap villain, orang yang jahat. Tapi di film Joker 2019 dia itu protagonis. Sedangkan antagonisnya masyarakat yang membuli dia. Nah, ini gue kasih contoh lagi ya. Banyak kok karakter antagonis ya yang kalian anggap tuh, oh kata antagonis tuh udah pasti villain, udah pasti penjahat. Enggak ya. Nih gue kasih contoh lagi. Norman Bates dari film Psycho tahun 1960.
Ini film horor yang menurut gua lu harus banget, wajib banget nonton, sumpah. Horor yang masih hitam putih di tahun 1960, tapi plot twistnya tuh udah gila banget, udah setara bahkan melebihi plot twist zaman sekarang gitu kan. Ini plot twistnya berkelas, bener-bener lu kepadang nggak bakal bisa nebak gitu ya. Nonton deh Norman Bates di film Psycho 1960. Nah, di film ini si Norman Bates ini menjadi karakter protagonisnya nih, karakter utama. Dari awal sampai akhir film kita dilihat perspektifnya ke arah dia nih. Dan kita tahu sendiri ternyata Norman Bates ini punya kepribadian ganda ya. Makanya kita tahu di sini dia tuh bisa jadi jahat ya, tapi bisa tiba-tiba jadi baik juga gitu kan, karena kepribadian ganda ya. Dia ini sebenarnya jatuhnya villain guys, tapi protagonis. Mau contoh lagi? Banyak ya. Walter White dari series Breaking Bad. Siapa yang nggak tahu bapak-bapak, om-om botak yang sangat-sangat jenius ini ya. Ya, one of the best ya, bukan one of the best ya, the greatest series of all time. Gue udah pernah review juga ya kan, series Breaking Bad. Nah, karakter utamanya si Walter White ini ya, seorang bapak-bapak yang dari episode 1 aja kita dikasih lihat dari perspektifnya dia sebagai kepala keluarga, punya keluarga, ya hubungannya semua baik-baik aja, aman-aman aja. Tapi karena dia kena penyakit kanker ya, didiagnosis penyakit kanker, dan dia memikirkan cara gimana caranya gue dapat duit supaya buat bantu keluarga gue gitu kan ya kan. Baru dia mulai berjualan narkoba seperti yang kita tahu di series Breaking Bad. Dan at the end of the series Breaking Bad kita tahu Walter White sebenarnya bukan buat keluarganya dia. Sebenarnya dia melakukan kriminal karena dia suka, lama-lama dia udah betah gitu ngelakuin buat narkoba, buat metamfetamin gitu ya. Dia bilang I'm good at it gitu dia bilang kan. Makanya dia bilang dia jago dalam hal ini, dalam hal kriminal. Dan udah pasti Walter White itu adalah seorang villain, udah jelas banget. Meskipun ada villain utama lainnya yaitu Gustavo Fring. Nah, Gustavo Fring antagonis utama, ya kan? Walter White protagonis, tapi dia juga villain. Nah, jadi kompleks guys, gak semudah yang kalian pikirkan. Nah bang, kalau misalnya antagonis sekarang, apakah karakter antagonis tuh selalu jahat? Oh tentu tidak juga. Banyak kok karakter antagonis yang sebenarnya baik juga. Gua kasih contoh ya. Ini kita mulai coba ambil dari referensinya anime nih ya. Itachi Uchiha ya. Kalian pasti harusnya udah pada nonton serial Naruto ya. Serial legend dari zaman dulu, dari zaman bocil kan. Pasti kalian udah pernah nonton dong. Itachi Uchiha, karakter favorit semua orang dalam serial Naruto ya. Dia ini karakternya antagonis loh. Ya dari awal Naruto sampai akhir emang dia tuh musuhnya Konoha gitu kan dari awal kan. Tapi at the end kita tahu sebenarnya karakter Itachi ini adalah karakter yang baik sebenarnya. Cuman dia itu emang membunuh semua klan Uchiha, termasuk keluarganya dia bunuh untuk menyelamatkan Konoha dari peperangan melawan klan Uchiha ya, yang dipimpin oleh Fugaku Uchiha nih, bapaknya Itachi Uchiha sendiri gitu. Ya makanya sampai-sampai dia bunuh bapaknya sendiri coy, demi menyelamatkan satu desa gitu. Yaitu karakter yang gue bilang anti-hero. Nah, nanti kita bahas ya anti-hero ya. Kita lanjut lagi ke serial anime lainnya, Reiner dari Attack on Titan ya kan. Attack on Titan, nah ini emang serial yang paling kompleks ya, karena bener-bener politik ya, gak ada yang baik dan yang jahat gitu. Dua-duanya punya perspektif masing-masing, jadi memang susah banget ya dikategorikan karakter ini villain atau hero sih. Nah bang, Eren Yeager tuh villain atau hero bang? Nah kalau Eren Yeager nih gue kasih tahu ya, dari season 1 sampai season 3-nya AOT dia itu hero ya, hero. Tapi memang abis itu di switch tuh, dia jadi seorang villain di season 4 ya kan. Malah si Reiner ini yang awalnya antagonis berubah menjadi protagonis utama tuh. Nah ini memang Attack on Titan yang salah satu yang paling kompleks lah, makanya susah banget. Nah Reiner ini kita tahu dia itu berpihak pada bangsa Marley, bangsa yang di luar temboknya Paradis. Dan dari awal kita selalu dibawa perspektifnya Paradis. Dan ternyata bangsa Marley juga punya sesuatu hal yang baik. Jadi Paradis juga selamanya baik, dia juga jahat, Marley juga ada jahatnya. Jadi kita nggak bisa berkesimpulan gitu loh, mana yang jahat, mana yang baik gitu. Nah bang, kalau misalnya anti-hero tuh apa sih bang? Ya anti-hero itu sebenarnya karakter hero ya. Jadi dia mau mempunyai kemauan yang berbuat baik gitu. Dia mempunyai tujuan yang baik, layaknya seorang hero. Tapi apa yang salah dengan anti-hero? Moral ya, moral. Dia tuh punya moral yang gak selurus seorang hero gitu. Moralnya bisa dibilang udah mulai ngaco. Contohnya Deadpool ya, Venom. Wah banyak banget anti-hero bisa gue sebutin satu-satu. Bahkan ya Uchiha Itachi bisa gue bilang sih anti-hero gitu ya. Ghost Rider anti-hero ya, Red Hood anti-hero juga. Banyak banget karakter anti-hero karena memang ini tuh karakter yang lumayan disukain sama masyarakat gitu. Kenapa? Karena memang
karakternya kompleks. Gak senaif hero yang seakan-akan pengen berbuat baik terus. Ini lebih realistis sebenarnya. Yang pengen berbuat baik tapi moralnya kadang-kadang suka nggak jelas nih gitu. Deadpool misalnya, dia pengen berbuat baik ya berbuat baik aja gitu, suka-suka dia. Tapi kalau dia mau bunuh orang ya juga suka-suka dia juga. Dia gampang banget ngambil nyawa orang, nggak peduli gitu kan. Kalau hero kan bener-bener no killing rule gitu kan, kayak Batman. Tapi Batman juga nggak sepenuhnya hero, nanti gue jelasin ya kan. Nah kalau misalnya kayak gue kasih contoh lagi dari series Better Call Saul ya. Nah ini karakter yang nggak ngebunuh sebenarnya, yaitu si Saul Goodman ya kan, tapi dia menipu. Nah menipu ini kan juga tindak kejahatan kan. Sebenarnya dia nggak sepenuhnya jahat, tujuannya sebenarnya baik, tapi dia memang mau memperkaya dirinya dengan menipu. Makanya dia pakai kemampuan menipunya itu sebagai lawyer. Nah itulah anti-hero gitu kan, moralnya ngaco nih. Atau gue kasih contoh lagi, Jack Sparrow dari film Pirates of the Caribbean ya kan. Jack Sparrow seorang bajak laut ya. Kalau bajak laut ya biasanya udah pasti mencuri kan kerjaannya kan. Ya kita udah beberapa kali lihat lah scene di mana Jack Sparrow tuh mencuri gitu kan. Tapi apakah dia karakter antagonis? Enggak, protagonis. Justru dia karakter utama dalam film Pirates of the Caribbean. Tapi dia anti-hero. Kenapa? Karena dia suka mencuri. Ada kriminalnya juga gitu. Walaupun tujuannya sebenarnya nggak jahat. Villain utamanya ada. Nah bang, kalau misalnya ngomongin karakter anti-villain, anti-villain itu apa? Anti-villain itu kebalikannya anti-hero. Kalau anti-hero itu tujuannya baik, tapi moralnya nggak bener. Nah, kalau misalnya anti-villain, justru dia tuh punya tujuan yang bener-bener glorious purpose gitu. Bener-bener pengen membuat suatu dunia menjadi lebih baik gitu. Kayak tujuannya bener-bener kayak hero, tapi cara yang dilakukan tuh bener-bener kayak villain banget sumpah. Bener-bener kacau men. Contohnya Thanos udah paling gampang tuh kan. Pengen menjentikan jarinya demi menghilangkan setengah populasi manusia. Gunanya apa tujuan dia? Ya untuk supaya setengah populasi manusia lainnya bisa survive. Karena sumber daya ini emang nggak cukup nih di dunia. Maka setengah populasi bisa dihilangkan dulu. Sehingga yang setengahnya lain bisa hidup dengan lebih makmur. Itu kan tujuan Thanos, baik kan? Tapi ya membunuh setengah umat manusia bener-bener parah. Nah itu villain, makanya anti-villain ya kan? Atau misalnya kita lihat dari anime, ya, serial Naruto, Uchiha Madara. Tujuan utama dia apa sih? Ya dia pengen buat Mugen Tsukuyomi ya. Mugen Tsukuyomi itu kan artinya membuat seluruh masyarakat di dunia itu tertidur dalam mimpi yang indah banget tanpa adanya penderitaan. Tujuannya baik, bener gak? Tujuannya baik si Madara. Tapi ya itu cuman mimpi doang. Realitanya kan sebenarnya nggak begitu. Ya itulah, itu pemikiran tolol si Madara yang ya seakan-akan dia kayak hero gitu kan. Ya padahal dia sebenarnya ya villain. Jadi ya bisa gue bilang anti villain gitu guys. Itu ya perbedaannya ya. Villain, hero, anti-villain, anti-hero udah gue jelasin semua. Nah, coba kita lebih kompleks lagi ya, lebih dalam lagi nih. Karakter hero. Nah, karakter hero ini sebenarnya ada banyak macamnya guys. Salah satu contohnya itu vigilante. Nah, bang, bedanya vigilante sama hero tuh apa? Gue kasih contoh Batman. Batman tuh nggak sepenuhnya hero, ya, yang udah gue jelasin tadi. Kenapa gue bilang Batman itu nggak sepenuhnya hero? Karena dia itu nggak taat hukum guys. Kalau hero itu biasanya ya itu bener-bener taat sama pemerintah, taat hukum, legal gitu kan. Ya dalam artian dia bener-bener taat dengan undang-undang yang ada, nggak menyakiti orang lain, menyerahkan kepada polisi, pihak yang berwenang, pihak yang berwajib gitu. Ya kayak Superman contohnya, ya kan. Nah kalau Batman, enggak, dia bodoh amat. Seorang vigilante adalah seorang hero yang nggak peduli hukum. Jadi dia kalau ada musuh-musuhnya ya dia gebuk-gebukin aja sampai berdarah-darah, ditusuk-tusuk juga nggak apa-apa. Yang penting tetap punya no killing rule. Tetap nggak mengambil nyawa musuhnya. Kalau dia udah mengambil nyawa musuhnya, artinya dia udah masuk ke ranah anti-hero. Contohnya Punisher. Nah, dia udah masuk ke anti-hero. Nah, kalau Batman, dia punya no killing rule. Kecuali Batman-nya Ben Affleck ya. Itu udah beda style lah. Itu udah Batman yang udah kacau itu ya kan. Udah tua ya. Nah, ini Batman yang normal lah ya. Yang kita tahu selama ini. Ya, dia punya no killing rule ya. Dia nggak ngebunuh orang, tapi dia gebuk-gebukin lawannya, dia lukain lawan-lawannya supaya lawannya ya jerak gitu. Karena kita tahu sendiri villain-villain Batman kan gila-gila ya, psikopat semua. Riddler lah, Joker lah, Penguin lah, itu kan bener-bener perlu dihajar-hajarin emang. Nggak bisa cuman pakai hukum gitu kan. Contoh lainnya kalau di Marvel ada Daredevil juga. Daredevil itu juga salah satu karakter yang di kehidupan manusianya normalnya itu dia lawyer loh, bener-bener taat hukum. Tapi di kehidupan lainnya seorang Daredevil, wah dia mah nggak peduli, dia tusuk-tusuk aja gitu kan. Dia bedarahin aja, ditonjok-tonjokin gitu. Ya karena lawan-lawannya emang udah nggak waras ya. Kingpin kan gimana caranya coba lu mau lawan Kingpin pakai hukum? Ya nggak mempan, orang bos mafia. Nah kalau misalnya mau ngomongin broken villain lagi, ya banyak sih. Ya, Syndrome misalnya dari animasi Pixar ya, Incredibles, itu kurang broken villain apa lagi ya.
Lotso Hagenberg dari Toy Story 3, broken villain ya. Seseorang yang awalnya baik tapi kan kena suatu masalah ya kan, jadi broken, jadi villain, jadi jahat gitu. Kalau misalnya pure villain, ini udah beda lagi nih. Pure villain bener-bener dari awal udah ngaco nih orang, udah mentalnya dari awal psikologinya udah terganggu, udah emang mau musnahin orang aja gitu. Contohnya ya Joker ya, udah jelas ya Joker emang pure villain, psikopat gila ini kan. Homelander dari series The Boys ya, itu bener-bener psikopatnya tingkat tertinggi. Itu kacau tuh ya, itu bener-bener pure villain ya. Atau bisa gue bilang lagi Darkseid dari DC itu pure villain. Pure villain itu bener-bener emang dewa yang jahat banget gitu kan. Ya Hades pure villain gitu. Nah itu karakter-karakter yang bener-bener emang dari awalnya udah jahat, dari sononya udah jahat gitu, nggak punya intensitas lain, ya intensity lain nggak ada gitu ya. Ya itulah ya, semoga ya penjelasan dari gue ini, curhat dari gue ini, daripada netizen-netizen yang masih komen-komen bang. Nah, semoga lu pada bisa makin ngerti gitu kan dari penjelasan ngelantur kali ini gitu ya. Kalau kalian mau komen silakan, menurut kalian bang, kalau menurut gue karakter ini tuh antihero atau apa, silakan di komen. Dan jangan lupa juga nih, cek gue udah pernah buat top 5 antihero gitu, top 5 villains movie of all time, top 5 villain series, tuh gue udah pernah buat semua di YouTube Shorts, di TikTok. Makanya jangan lupa follow TikTok di ngelantur_IDN, di Instagram juga sama namanya kan. Jangan lupa juga subscribe ya channel kita supaya kita bisa makin berkembang, sehingga Ngelantur bisa makin jaya. Gitu ya guys ya. Dan jangan lupa juga gue selalu ingetin ke kalian, kita punya baju kolaborasi dengan PlayStop Rewards ya, yang keren banget ini. Ini belakangnya kayak gini. Ini gue yang gambar sendiri. Premium banget, gila keren banget. Dan jangan lupa juga satu lagi nih yang limited edition nih ya. Ya, Spider Fisher buat kalian pecinta Marvel gitu kan. Ini bukan Marvel juga sih ya. Ini Ngelantur nih ya. Spider-Man tapi jadi nelayan. Nah, gitu ya, Spider Fisher ya. Kalian bisa cek di link di bawah ya, di Tokopedia. Gue udah taruh linknya, tinggal pencet, tinggal beli, gampang kita kirimin ke rumah kalian. Oke, gitu aja guys curhatan Ngelantur kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Silahkan like, share, dan komen. Oke, gitu aja. Bye-bye.